Ini sabda bahagia ini sebenarnya bisa diringkas dalam 4 keutamaan Kristiani. Yang pertama, kesederhanaan. Yang kedua adalah kebijaksanaan. Yang ketiga adalah keadilan. Dan yang keempat adalah keperkasaan atau ketabahan. Yesus baik dalam Injil Matius maupun dalam Injil Lukas, dia katakan, berbahagialah kamu yang miskin di hadapan Allah. Ini bicara tentang kesederhanaan hati, kesederhanaan sikap di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Dan kesederhanaan itu ditandai oleh satu hal, percaya dan pasrah kepada Tuhan. Tetapi di hadapan Tuhan kita ini punya iman. Dialah sumber hidup kita dan terutama dialah yang menyelamatkan kita. Dialah yang akan membawa dan menganugerahi kita kehidupan, keselamatan kekal. Sederhana. Tidak menuntut orang lain, tetapi kita melihat diri kita, kita bawa diri kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, kebijaksanaan. Yesus katakan, berbahagialah kamu yang lapar dan haus. Lapar dan haus akan kebenaran. Lapar dan haus akan sabda Tuhan. Kalau kita lapar dan haus akan kebenaran, maka kita akan mampu bijaksana. Kita akan menghadapi pelbagai pilihan dalam hidup. Mana pilihan yang baik, mana pilihan yang buruk, mana pilihan yang jahat. Dan orang yang bijaksana, mereka adalah orang yang mampu memilih yang benar. Dan yang ketiga, keadilan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus bilang, berbahagialah kamu yang sekarang ini menangis. Dan lawannya dia bilang, celakalah kamu yang sekarang ini tertawa. Yesus bicara tentang orang miskin yang menderita karena ditekan, karena diperas, karena ditindas oleh orang-orang kaya waktu itu yang menindas, memeras mereka, mengambil keuntungan dan tertawa berpesta pora di atas penderitaan orang lain. Kalau kita ini menuntut dan meminta keadilan kepada Tuhan, maka kita jangan menimbulkan ketidakadilan kepada sesama. Dan kemudian yang terakhir, keperkasaan. Yesus bilang, berbahagialah kamu yang dicela, berbahagialah kamu yang menderita, berbahagialah kamu yang diperas, yang ditolak demi putra manusia. Yesus bilang, kamu mesti perkasa. Perkasa memelihara iman, perkasa untuk memberi kesaksian tentang Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, karena itu mari kita juga nyatakan iman kita. Kita juga mau hidup bijaksana dengan mengikuti jalan Tuhan. Kita juga mau mendapatkan, memohonkan keadilan, tapi juga membangun keadilan di dalam rumah kita, di dalam gereja dan masyarakat kita. Dan mari kita hidup sebagai orang-orang yang perkasa, tabah, mempertahankan dan memelihara iman.